untuk menyelesaikan masalahmu. Sekarang apa rencana yang akan kamu lakukan? Saya sudah menasihati mereka, Bu. Karena kan kerja kelompok itu kerja sama tim, bukan individual. Ya betul. Selain yang sudah kamu lakukan itu, apa ada lagi nih? Saya akan membagi tugas, Bu, agar semuanya bekerja. Oh iya, ketika guru memberikan 4 tugas, kamu ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Jadi semuanya setelah selesai memikirkan jawaban sendiri-sendiri, baru didiskusikan. Seperti itu maksud kamu ya? Iya, Bu. Oh, bagus itu. Setelah itu, strategi apa lagi yang akan kamu lakukan? Saya akan berbicara dengan nada lembut, Bu, yang membuat mereka lebih memahami, dan apabila ada hal-hal yang sulit, Bu, akan saya bantu dengan semaksimal mungkin. Oh iya, karena dengan nada yang lembut dan rendah ketika kita berbicara dengan orang lain itu akan menaklukkan hatinya. Tapi kalau kita berbicara dengan suara nada tinggi, otomatis orang lain atau lawan bicara kita itu bakal tidak senang dengan kita. Ya kan Rahel? Kamu setuju nggak dengan? Ya Rahel, Ibu mau tanya nih, kira-kira menurut pendapat kamu tanggung jawab itu apa? Ya, menurut saya, Bu, tanggung jawab itu ketika kita melakukan sesuatu hal itu, kita bisa membuktikan dan melaksanakannya sesuai dengan rencana maupun hal yang kita katakan. Artinya ketika kita buat rencana, kita laksanakan dan kita kerjakan sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan ya. Oke, mantap. Kira-kira ada lagi yang ingin kamu tanyakan kepada Ibu? Tidak. Oh, semua sudah. Berarti kamu sudah menemukan solusi dari permasalahanmu ya? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu kamu ingin Ibu sampaikan sesuatu nih. Kamu tadi berkomitmen untuk memberikan nasihat kepada teman-temanmu dengan nada yang rendah atau dengan lembut. Kemudian kamu akan membagi tugas-tugas kelompok per individu. Setelah itu baru didiskusikan bersama. Kemudian yang berikutnya itu adalah kamu apa tadi ya? Oh, bagus itu Rahel. Dari perbincangan kita yang tadi, dari awal itu tadi, kira-kira nih apa strategi yang akan kamu lakukan ke depan? Ya, saya akan berbicara dengan nada yang lembut, Bu, agar mereka lebih mudah memahaminya. Dan apabila ada hal-hal yang sulit atau mereka kesulitan dalam mengerjakan sesuatu soal itu, saya akan membantunya dengan semaksimal mungkin atau sebisa saya. Iya, betul. Itu adalah hal yang positif ya. Jadi kira-kira setelah hal-hal yang kamu sampaikan itu, kapan nih rencananya untuk mengerjakan itu? Karena kan di hari Jumat kita masih ada dalam sesi diskusi. Kira-kira kapan akan kamu kerjakan? Iya, Bu, saya komit saya akan melakukannya itu atau menindaklanjutnya itu di hari Jumat dengan sesuai yang saya katakan kepada Ibu. Oh, berarti komitmenmu itu, komitmen untuk rencana yang sudah kamu sampaikan itu adalah di hari Jumat ya, dalam sesi pembelajaran bahasa Inggris untuk sesi diskusi juga ya. Ya, mantap itu Rahel. Kira-kira nih, kan ketika kita buat rencana, tentunya ada orang yang perlu kita ajak untuk melihat seberapa komit kita dengan rencana yang kita lakukan. Kira-kira menurut kamu siapalah orang yang bisa membantu kamu dalam menjaga komitmenmu itu? Saya akan meminta tolong kepada teman sebangku saya, Bu, untuk mengingatkan saya. Oh, teman sebangku, berarti itu teman akrabmu. Bisa dibilang iya, Bu. Kalian dekat nggak? Sampai sejauh ini dekat. Karena teman sebangku itu adalah orang yang paling tahu kita ya,
Berarti di luar sekolah itu teman sebangkumu juga kompak dengan kamu ya? Mantap. Baiklah, kira-kira ada lagi nih yang ibu mau sampaikan sama kamu ya. Dari tadi kamu sudah buat tujuan, ada rencana, kemudian ada komitmen. Kira-kira dari semuanya itu, apakah kamu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang tadi kamu sampaikan? Karena kan permasalahan yang kamu sampaikan itu tidak nyaman dan tidak fokus, dan itu benar di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kira-kira kamu sudah menemukan solusinya enggak? Dari berbincang-bincang pada hari ini, saya sudah menemukan solusinya, Bu, dan Ibu juga memberikan masukan maupun arahan yang membuat saya bisa memecahkan masalah tersebut. Ya, kalau ibu boleh tahu solusinya tadi apa ya? Kalau bisa kamu ulang. Seperti memberikan nasihat dengan kata-kata lembut dan membagi tugas sesuai dengan. Oke Rahel, tadi kita sudah bercerita panjang lebar ya kan. Kemudian apakah kamu sudah menemukan solusi dari permasalahanmu? Dari sejauh ini kita bisa bicara, Bu, saya sudah menemukan solusinya. Oke. Kira-kira menurut kamu tanggung jawab itu artinya apa ya? Kalau menurut saya, Bu, tanggung jawab itu ketika kita membuat rencana maupun melakukan hal yang sesuai dengan kita katakan itu, bisa kita buktikan kalau itu bisa dilaksanakan dengan prosedur yang kita rencanakan. Iya, bagus. Karena memang apa yang kita bicarakan itu harus kita bisa bertanggungjawabkan. Artinya dalam pertanggungjawaban itu pelaksanaannya, ya. Jadi apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, pasti akan kita tuai juga kebaikannya kan. Baik, saya mau tanya ini, kira-kira masih ada nggak yang mau dibahas atau mau didiskusikan atau mau diceritakan dengan ibu? Tidak, Bu. Baik, kamu tadi sudah berkomitmen untuk memberikan nasihat kepada temanmu ketika mereka tidak mau bekerja sama denganmu, kemudian kamu menasehatinya dengan menggunakan nada yang lembut dan tidak menggunakan nada yang tinggi, dan membagi tugas untuk didiskusikan bersama. Kemudian kamu mengajak teman sebangkumu untuk melihat seberapa komit kamu dengan komitmen yang sudah kamu siapkan ya. Seperti itu ya Rahel. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Intinya ketika ada masalah pasti ada solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Kemudian ibu saranin nih, kalau bisa kamu itu kan komentar dari teman-temanmu itu kan kamu itu orangnya pintar, mempunyai kompetensi yang bagus. Kalau bisa kamu berbagi juga dengan teman-temanmu yang menurut kamu itu kurang mampu lah dalam pembelajaran itu. Kamu bisa berbagi, karena ketika kita berbagi dengan orang lain, itu tidak membuat kita justru makin bodoh, justru kita makin hebat, karena kita membagikan apa yang menjadi hal-hal baik kepada orang lain. Tentu orang lain akan berpikiran positif kepada kita. Kira-kira masih ada lagi nggak yang mau ditanyakan Rahel? Tidak ada lagi, Bu, dan tentunya saya berterima kasih kepada Ibu karena sudah mau berbincang dengan saya dan memberikan solusi maupun masalah. Nah, dari semua yang saya dapatkan, saya akan usahakan kalau saya itu akan mengajari teman saya yang kurang memahami materi dengan kemampuan saya, dan saya akan usahakan kalau saya akan bantu dengan semaksimal mungkin agar teman-teman saya itu bisa lebih mengerti dengan materi yang Ibu ajarkan. Dan saya akan usahakan saya akan mengajari mereka dengan nada yang lembut, dengan
dan memberikan nasihat. Iya, mantap, itu luar biasa. Ibu juga sangat mengapresiasi, sangat bangga dengan kamu, Rahel. Dan ibu juga berterima kasih nih karena kamu sudah mau cerita dan berbagi dengan ibu, karena kamu percaya dengan ibu. Karena tidak semua orang mau menceritakan keluh kesah atau masalah yang dihadapi. Karena kadang-kadang rasa percaya kepada seseorang itu tidak segampang yang kita pikirkan. Jadi dari bincang-bincang kita ini, dari cerita kita ini, saya yakin Rahel akan melaksanakan komitmen yang sudah kamu buat ya. Tetap semangat dan jangan lupa selalu berbagi dengan temanmu siapapun itu tanpa memandang dia itu siapa. Jadi berbagi dengan siapapun, karena itu hal-hal yang baik yang perlu kita bagikan dengan semua orang tanpa melihat status atau keadaan ekonominya. Kira-kira seperti itu saja ya pertemuan kita di pagi hari ini. Ibu harap kamu tetap semangat dan selalu bahagia. Terima kasih ya Rahel, selamat pagi. Terima kasih kembali juga Bu. Selamat pagi Bu. Permisi ya Bu. Sama-sama, selamat siang.